menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Terima kasih jemaat Tuhan yang kekasih. Kita dalam minggu yang lalu telah belajar tentang keluarga. Dan di dalam keluarga ada 3 hal penting yang saya sudah jelaskan dengan tema institusi ilahi. Dalam keluarga kita memahami bahwa ada relasi, simbol relasi antara Kristus dan jemaat. Suami adalah simbol Kristus mengasihi jemaat ketika suami mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami, melambangkan jemaat tunduk kepada Kristus. Maka keluarga adalah simbol relasi ilahi yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, oleh karena dalam institusi ilahi Allah yang memprakarsai keluarga tersebut, maka ketika Allah membentuk keluarga, Allah tidak mungkin meninggalkan keluarga itu, tapi Allah tetap berdiam dalam keluarga itu. Maka implikasinya adalah setiap masalah dalam keluarga pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena Kristus ada di dalamnya, maka tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan ketika semua merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah keluar. Hal yang ketiga, mari kita ingat baik-baik ini. Hal yang ketiga, karena relasi antara suami dan istri adalah relasi ilahi, di mana melambangkan Kristus dan jemaat, maka Kristus tidak akan pernah berhenti mengasihi jemaat, dan jemaat yang setia dan percaya tidak akan pernah berhenti tunduk kepada Kristus. Dan otomatis relasi ini adalah relasi kekekalan yang akan mencapai relasi kekekalan. Maka rumah tangga dalam relasi itu tidak akan mungkin berhenti dalam kesementaraan, tetapi berrelasi kekekalan. Hari ini kita akan masuk di dalam tema berikutnya, yaitu keluarga titik 2. Apa di sini? Perjanjian tanggung jawab. Hari ini kita akan membahas keluarga adalah perjanjian tanggung jawab yang dibentuk di dalamnya. Saya pikir pergumulan problem yang paling besar dalam hidup ini adalah problem tuntutan hak. Kita dengar baru-baru di Indonesia buruh demo di mana-mana karena keputusan untuk BPJS gitu ya, BPJS. Tapi puji Tuhan kemarin dalam rapat DPR semua sudah diputuskan dan itu tetap dijalankan. Sampai siapa itu artis yang jadi anggota DPR itu, Rieke Pitaloka. Dia matanya berkaca-kaca karena dia bersama dengan Rika siapa itu, mereka berjuang untuk menggolkan ini. Dan buruh sangat senang sekali. Kenapa mereka berdemo? Mereka berdemo bukan menuntut kewajiban, tapi mereka berdemo untuk menuntut hak. Di mana-mana orang demo untuk menuntut hak. Menuntut hak, menuntut hak, menuntut hak. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan setiap institusi harus mulai dengan tuntutan hak. Kalau kita baca keseluruhan ini, maka dia mulai dengan lembaga keluarga, dia mulai dengan tuntutan tanggung jawab.
Kemudian dia masuk ke dalam tanggung jawab lembaga pekerjaan. Dia bilang sama hamba-hamba, hargai tuanmu. Dia bilang sama tuan, bayar haknya daripada hambamu. Bahkan selanjutnya dia bilang, hai bapak-bapak, jangan membangkitkan amarah kepada anakmu. Dan selanjutnya tuntutan kepada anak, anak kasihilah, hormatilah orang tuamu. Maka di sini Alkitab tidak pernah menekankan tentang hak terlebih dahulu, tapi Alkitab berbicara tentang tanggung jawab. Maka di sini kita melihat ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33, bahkan ditutup dengan ayat 33, penekanannya sangat jelas sekali. Mari kita baca ayat 33, 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku apa? Kasihi istrimu seperti dan hal yang indah. Kalau ayat 22 dia mulai dengan istri tunduk sama suami. Tapi kesimpulan akhirnya ayat 33 dia bilang, dia mulai dengan apa? Bagi kamu masing-masing berlaku kasih istrimu. Itu perintah pada siapa? Suami. Kemudian selanjutnya dia bilang, istri hendaklah menghormati suaminya. Ini tuntutan tanggung jawab. Dia tidak bilang di sini bilang begini, hai suami, tuntutlah istrimu tunduk padamu. Ini hak bukan? Dia tidak bilang, hai istri, tuntutlah kepada suamimu untuk mengasihimu. Ini berarti hak. Tapi dia bilang, hai suami, kasih istri. Kalau enggak, habis kau. Hai istri, hormati suamimu. Ini tanggung jawab. Jujur atau tidak? Bukan jujur pun terserah. Tetapi masalah paling banyak dalam keluarga adalah masalah tuntutan hak. Saya bilang begitu karena kami mengarungi rumah tangga sudah mau hampir 10 tahun, mau masuk 9 tahun atau 10 tahun, sampai lupa, coba bayangkan. Masa 9 tahun. Sudah 9 tahun. Nanti saya diprotes di rumah. Nah, kebanyakan masalah dalam rumah tangga adalah masalah tuntutan hak. Kamu harus begini. Kamu harus mengasihi saya. Kamu harus menghormati saya. Kamu muka. Akhirnya kamunya itu banyak sekali, jadi dibalik-balik kamu punya muka. Begitu ya. Kebanyakan tuntutan hak. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan kita memulai rumah tangga dengan tuntutan hak. Tetapi harus memulai dengan melaksanakan tanggung jawab. Coba ingat baik-baik. Ketika kita berdiri di depan mimbar ini, bukan untuk jadi singers, tapi ketika kita punya momen di mana kita pakai pakaian jas lengkap, begitu ya. Kita pakai baju long dress, apa itu istilahnya itu? Panjang itu, begitu ya, mempelai. Berdiri di situ, kemudian ucapkan kembali janji nikah. Isi janji nikah bukan tuntutan hak, tapi isi janji nikah adalah tuntutan tanggung jawab. Aku akan mengasihi engkau. Aku akan setia kepada engkau. Betul? Baik dalam suka maupun duka. Tidak hanya dalam untung saja. Begitu tak? Tapi malam juga. Rugi pun aku ikut kau. Beralaskan koran pun aku mau. Itu tambahan saya. Begitu tak? Artinya apa? Hanya maut yang memisahkan kita. Artinya saya bertanggung jawab mengasihi engkau. Saya bertanggung jawab mengikuti engkau. Saya bertanggung jawab setia kepada engkau. Baik dalam susah maupun senang. Baik dalam untung maupun malam. Baik di dalam susah maupun senang. Itu ulang terus dulu. Kenapa? Karena banyak orang hanya mau setia ketika senang. Tapi ketika susah belum tentu mau. Buktikan sendiri dalam Alkitab. Buktikan sendiri dalam Alkitab. Ayub dalam pergumulannya.
bukan Ayub yang ini. Kita melihat ketika Ayub sudah habis anak-anaknya, ketika Ayub sudah habis semua yang dimiliki, bahkan bukan hanya habis, tetapi Tuhan juga mengizinkan dia harus mengalami sakit koreng. Dia garuk-garuk badannya dengan beling. Sekali lagi bukan Ayub ini, tapi Ayub dalam Alkitab. Dan selanjutnya habis-habisan bukan. Dia duduk di dalam abu, berteriak kepada Tuhan. Di dalam kesengsaraan seperti itu, semua teman-temannya meninggalkan dia. Dan apa yang terjadi? Istrinya sampai sudah tidak tahan. Saya pikir ini kalimat cinta sebenarnya, tapi cinta yang salah. Maka dia bilang begini, masihkah engkau tetap setia kepada Allahmu? Dengan kondisi yang kamu alami, tidakkah kau kutuki Allahmu itu? Artinya apa? Kalau Allahmu setia dengan kamu, kenapa kamu harus mengalami penderitaan seperti ini? Indikasinya kalau kamu mengalami penderitaan seperti ini, bukan hanya kamu menderita, aku pun menderita. Betul? Maka dengan demikian, dia sudah ada di dalam titik nol dan dia sudah bilang, kutuki Allah. Dan apa yang terjadi? Ayub luar biasa. Maka seharusnya yang berdiri saat ini pun harus luar biasa. Doakan supaya luar biasa. Maksudnya bukan biasa di luar, maksudnya gitu toh. Tapi sungguh-sungguh luar biasa. Apa yang terjadi? Ayub bilang begini, kamu hanya mau menerima yang baik daripada Allah saja, tapi yang tidak baik, kenapa kau tidak mau menerima? Saudara, di sini kita belajar, baik sebagai suami dan istri, kita belajar untuk memiliki komitmen sungguh-sungguh, berjuang untuk setia dalam komitmen tanggung jawab yang ada, sehingga dengan demikian dalam hidup rumah tangga kita boleh bersinar untuk menjadi contoh bagi banyak orang. Nah, di dalam perjanjian tanggung jawab ini ada dua hal yang kita akan pelajari. Dua hal begini, bukan begini. Ada dua hal yang kita pelajari berkaitan dengan keluarga adalah perjanjian tanggung jawab. Kenapa Tuhan tidak mengutamakan tuntutan hak dalam keluarga, tapi Tuhan lebih mengutamakan tuntutan tanggung jawab? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Mari kita baca ayat yang ketiga, ayat yang ke-31. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu jadi. Hal yang pertama adalah tuntutan tanggung jawab diberikan oleh karena di mata Tuhan dan di mata masyarakat, keluarga adalah persatuan antara orang dewasa dengan orang dewasa. Saya ulangi kalimat ini. Tuntutan tanggung jawab, perjanjian tanggung jawab yang di dalamnya tuntutan tanggung jawab. Oleh karena keluarga adalah penyatuan antara orang dewasa dengan orang dewasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini berkata begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kemudian selanjutnya, dan bersatu dengan istrinya. Ada yang pakai ayat firman Tuhan ini dan bertanya pada saya, bukan di sini tapi pelayanan tempat yang lain yang pernah saya alami. Dia bilang begini, Pak, kalau yang panggil saya Pak itu adalah istri saya. Artinya panggilan kasih sayang yang tidak boleh diberikan kepada yang lain. Begitupun saya balik, Ma, kalau enggak sayang. Iya tuh. Jangan hanya bunga mawar saja, apalagi bunga mawar ditambah pakai akar-akarnya, nggak boleh. Nah, dia bilang begini, kalau begitu, ayat ini menunjukkan satu penekanan Alkitabiah begini. Ketika keluarga kita seorang laki-laki menyatu dengan seorang perempuan, yang Alkitabiahnya mereka nggak boleh tinggal sendirian, tapi mereka harus tinggal dengan keluarga perempuan. Kenapa? Karena di sini dia tidak katakan perempuan juga meninggalkan keluarga. Tapi hanya laki-laki yang meninggalkan keluarga, bersatu dengan istrinya, dan mereka bukan lagi
dua tapi satu. Nanti minggu depan kita akan bicara lagi dengan keluarga adalah relasi eksklusif. Nanti kita akan bicara itu lagi. Nah, dalam kondisi ini bukan pengertiannya seperti itu. Tetapi dikatakan laki-laki meninggalkan orang tuanya karena laki-laki adalah kepala rumah tangga. Maka kita sebagai laki-laki harus mikir baik-baik. Kalau mau menikah, mikir, lihat calon itu, mikir baik-baik. Jangan lihat cantiknya saja langsung bilang, Papa, Mama, mau setuju atau tidak saya menikah. Karena itu maksudnya. Tetapi ketika kita bilang Papa, Mama, saya mau menikah, pada saat itu kita sudah mulai pikir masak-masak. Saya ini sudah dewasa atau tidak? Sudah dewasa apa tidak? Ketika ada saya tingkat 3 dia mulai pacaran. Kemudian dia kasih tahu ke mama saya, kasih tahu ke saya bahwa dia mau pacaran. Saya bilang sama dia, kau nanti menikah mau kasih makan apa dia? Langsung dia jawab, kasih makan cinta. Enak sekali kau. Baru tingkat 3 mulai pacaran. Nah, begitu ya. Tapi ya itu urusan dia, kalau sudah hamba Tuhan berarti dia beriman sama Tuhan. Begitu ya. Nah, di sini dikatakan dia meninggalkan orang tua. Berarti dia sudah dewasa. Dan ketika dia milih pasangan pun, ketika dia lihat, pasti pasti dia berpikir bahwa ini pasangan yang dewasa. Kenapa? Karena pasti pasangannya pun harus meninggalkan orang tuanya dan mereka menjadi satu. Mereka harus mendirikan satu keluarga yang baru. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat bukti saja kalau di Indonesia, saya nggak tahu di sini. Ketika kita masih numpang sama, walaupun kita menikah dan kita numpang sama orang tua, tapi kartu keluarga itu pasti sudah beda. Betul tak? Karena catatan sipil itu kan sudah jelas itu. Kita sudah berkeluarga. Jadi catatan sipil baru masuk dalam pernikahan. Ini juga terbalik. Harus pernikahan dulu kalau catatan sipil. Saya bilang begitu karena dua sistem ini karena bertumpang tindih di Indonesia. Ada yang catatan sipilnya diundang ke gereja, gitu kan? Catatan sipil dulu tanda tangan. Nah, ini sekali tanda tangan selamanya ini. Maka harus siap baik-baik pennya. Goyangannya pun harus mantap. Nah, gitu kan? Selesai itu baru langsung pergi ke gereja ditumpang tangan. Tapi sebenarnya kalau dalam kelompok Injil ini sebenarnya bertentangan. Karena seakan-akan negara sahkan duluan dulu baru gereja. Seharusnya gereja dulu. Maka bersyukur yang menikah di Jepang ini. Kenapa? Karena gereja dulu pulang catatan sipil. Selesai menikah di sini baru surat nikah kita lampirkan ke kedutaan, di situ dilegalisir, pulang baru catatan sipil. Maka Alkitab dia. Amin itu. Nah, maka sekretaris senang sekali kalau ada yang menikah. Ada tanda tangan. Dan pulang ke Indonesia pun begitu. Jadi di sini kita melihat mereka akan yang dewasa, laki-laki dewasa mencari pasangan perempuan yang dewasa, mereka jadi satu, membentuk satu keluarga. Dan di situ mereka bersama-sama mendayung bahtera rumah tangga. Betul? Istri pegang satu dayung, laki-laki pegang satu dayung. Dayunglah kalian kemana arah rumah tangga ini berjalan. Artinya dayung rumah tangga bukan dikasih ke mertua, bukan lagi dikasih kepada orang tua laki-laki, orang tua perempuan, bukan. Tapi ketika kita ambil keputusan untuk menikah, kita punya tanggung jawab sebagai orang dewasa mengarahkan rumah tangga ini ke arah yang jelas. Maka sebelum menikah harus ada namanya pastoral counseling. Counseling pranikah itu perlu dilakukan supaya kita tahu arah kemana kita bawa rumah tangga ini. Itu jelas. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam rumah tangga, orang tua tidak lagi punya tanggung jawab. Artinya bukan berarti kalau begitu saya nggak kenal orang tua lagi, kualat kan? Tapi dalam pengertian begini, ketika kita masuk dalam rumah tangga,
Keputusan rumah tangga bukan diambil oleh orang di luar kita, tapi keputusan rumah tangga diambil oleh kita berdua yang sudah dewasa masuk dalam rumah tangga. Kalau begitu bagaimana dengan orang tua? Orang tua punya tanggung jawab memberikan masukan saja, pendapat, pandangan buat kita. Tetapi pandangan orang tua bukan menjadi sebuah kesimpulan akhir untuk rumah tangga kita. Karena mereka hanya memberikan pandangan, tapi mereka tidak tahu sejauh mana situasi rumah tangga kita. Yang tahu dan yang mengarungi rumah tangga adalah kita. Maka semua pendapat kita tampung. Dan di dalamnya kita boleh berdemokrasi, bukan demokrasi. Berdemokrasi untuk memikirkan, kalau ini efeknya apa, ini efeknya apa. Dan selanjutnya berdua mengambil keputusan. Dan bersama-sama menjalankan keputusan itu dengan satu persetujuan bersama-sama. Kenapa demikian? Karena kalau orang tua, keputusan orang tua menjadi sesuatu yang mutlak bagi rumah tangga. Contohnya, mungkin orang tua laki-laki, karena laki-laki kalau keluarga seringkali kalau nggak ada jalan keluar, laki-laki bawa ke orang tuanya. Kami punya masalah rumah tangga begini. Orang tua kasih masukan. Kemudian laki-lakinya datang bilang masuk. Ini loh, papa saya bilang begini. Mama saya bilang begini. Ini kita harus lakukan. Mungkin rendah hati karena di sini bilang tunduk, tau? Maka istri bilang iya. Oh, aku tunduk. Hormat Tuhan. Nah, gitu kan? Jalani. Ketika arahnya salah dan rusak, ketika mereka menjalankan keputusan ini dan rusak rumah tangga, yang disalahkan bukan berdua, tapi yang disalahkan adalah orang tua. Padahal belum tentu masukan dari orang tua adalah sebuah kebenaran yang bisa mengarahkan arah daripada rumah tangga ini. Tetapi ketika semua pandangan itu hanya merupakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita ambil, dan di situ kita setujui bersama, kita jalani. Ketika kita jalani, mungkin ada saatnya di mana salah. Kita tidak menyalahkan orang di sekeliling kita, tetapi kita mulai menganalisa kembali. Kenapa kita ambil ini? Sip! Wanita juga tidak kata, lu sih dibilang jalan dari sini, kau jalan dari sana. Gitu kan? Akhirnya laki-laki bilang, siapa suruh juga kau mau ikut? Ya ikutlah, berarti kau setuju. Akhirnya apa? Terjadi begini, bukan? Terjadi begini satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita menyetujui itu bersama, berarti itu keputusan kita bersama. Salah-salah bersama, benar-benar bersama. Itulah orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Amin itu. Maka jangan pernah ada masalah kita lari duluan ke orang lain, lari duluan ke orang tua. Begini. Kenapa ke sana? Kenapa ke sana? Mereka kan lebih pengalaman. No, ingat, pengalaman tidak menjadi sebuah doktrin yang harus dipegang secara mudah. Pengalaman orang tua belum tentu ditaruh di dalam pengalaman rumah tangga kita itu cocok. Masa dia dan zaman dia beda dengan zaman kita. Tuntutan dia pada zaman dia beda dengan tuntutan pada zaman kita. Oleh sebab itu, semua masukan hanyalah sebuah pertimbangan, tapi keputusan diambil oleh kita. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan, yang harus melangkah dalam setiap keputusan yang ada. Walaupun saya mau katakan, hal yang paling sulit dalam rumah tangga adalah mengambil keputusan. Hal yang paling sulit dalam rumah tangga adalah mengambil keputusan. Maka dengan demikian, kenapa Tuhan harus terlibat dalam rumah tangga? Karena dalam minggu yang lalu saya bilang, kalau rumah tangga salah, masa depan dunia ini salah. Kalau rumah tangga salah, bangsa ini masa depannya akan salah. Kalau rumah tangga salah, masa depan gereja akan salah. Maka rumah tangga menentukan segala sesuatu. Maka Tuhan harus dilibatkan dalam rumah tangga. Ya, jangan hanya terpengaruh dengan anak kita yang manis-manis. Aduh, lucunya minta ampun. Akhirnya kita mulai manja-manjain dia. Tidak. Tetapi seharusnya kita berpikir bagaimana masa depan anak kita. Saya tetap percaya bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah tahu kenapa kita harus lahir pada zaman ini. Saya juga tidak tahu kenapa saya harus lahir sebagai suku orang Timur. Padahal saya harus melayani suku-suku yang lain-lain. Kalau pilih, mungkin saya mau jadi suku yang sama seperti George Washington. Iya, kenapa kan? Saya kaget adik saya di situ belum tulis di Facebook. Kalau mau memilih,
Saya tidak mau jadi suku orang Timur, tapi saya mau jadi orang Amerika. Saya bilang cat rambut. Saya bilang sama dia, karena apa? Kalau sudah ini pasti agak mirip. Saya bilang sama adik saya ya, bukan yang lain. Nah, kalau kita sendiri tidak pernah berpikir bahwa kita harus lahir sebagai suku orang Timur. Kenapa? Saya kadang-kadang kemana-mana kalau nggak orang Timur, kadang-kadang kalau di luar Tuhan saya tanda kutip, kadang mau. Nah, karena orang Timur itu identik dengan batu karang. Timur itu identik dengan gersang. Dan Timur itu identik dengan kemiskinan. Timur itu identik dengan survei baru-baru korupsi paling besar di Timur. Saya mau minta ampun, bukan? Tapi saya tidak pernah meminta untuk lahir sebagai orang Timur. Artinya saya lahir sebagai orang Timur, Tuhan punya maksud buat saya. Selanjutnya, saya tidak pernah meminta lahir pada tahun 1974. Betul. Kalau minta lahir, saya mau lahir pada abad pertama. Saya bisa ketemu dengan Aristoteles, saya bisa ketemu dengan Plato, saya bisa ketemu dengan Socrates, saya bisa ketemu dengan Confucius, saya bisa ketemu dengan Mencius, saya bisa ketemu dengan Lao Tse dan lain sebagainya. Bahkan Picasso, Michelangelo, saya bisa ketemu dengan mereka, bukan? Tapi kenapa saya harus lahir tahun 1974? Saya juga tidak pernah meminta. Hanya masalahnya kalau saya tidak ketemu ibu. Memang pintar jemaat ini ya. Saya melihat dari sisi yang lain, mereka melihat itu artinya berhasil mendidik mereka untuk menjadi jemaat yang kritis. Amin, amin. Lalat masuk, amin. Artinya kritis. Harus seperti itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita tidak pernah meminta untuk lahir seperti itu. Kita tidak pernah meminta untuk lahir sebagai warga negara Indonesia. Mungkin semua yang ada di sini pilih, mungkin lahir lebih senang lahir jadi warga negara Nihonji. Jepang kan? Kalau enggak kita enggak di sini. Tetapi mau tidak mau, kita harus menjadi warga negara Indonesia. Tapi kita puji Tuhan, Indonesia sekarang mengalami sebuah kemajuan. Walaupun saya sudah tapi saya baca menurut survei tahun 2025 Indonesia akan menjadi negara ke-12 ekonomi dunia. Di garis bawah halal. Tapi itu doa kita supaya ada kemajuan, bukan? Saya agak bangga sedikit. Kalau saya ke airport, Central Air, saya berdiri, itu jemput ada jemaat yang baru datang. Kemudian saya disenggol begini, langsung dia kasih keluar. Saya kurus dulu. Kemudian duduk di situ, saya kasih keluar semua identitas diri. Habis itu baru dia ngobrol dengan saya, baru dia bilang, ternyata dia pernah studi Bali berapa kali di Indonesia, di Bali. Dia katakan, ini Indonesia nih. Kemudian agak bisa bahasa Indonesia, seperti kalau bahasa Jepang mana saya ngerti. Bahasa Indonesia lah ngomong. Kemudian dia bilang, kasihan negara Jepangnya. Nah, dengan waktu apa itu Fukushima masalah itu, kemudian dia bilang ekonomi turun, kemudian ya banyak masyarakat yang punya kerjaan. Tapi Indonesia ini sekarang ekonomi mulai baik, investor mulai datang ke Indonesia. Tapi dia bilang begini, semoga tidak ada teroris lagi. Ujung-ujungnya itu yang gak enaknya di situ gitu ya. Artinya ada sebuah kemajuan. Jadi gimana harus nggak? Kadang-kadang saya promosikan Bali, pernah datang ke Bali. Iya. Jadi kita duta toh, duta surgawi dan duta bangsa kita. Saya bilang Bali kue, doso. Saya mau pamerkan Kupang, saya pikir-pikir. Saya mulai mikir ini. Iya, tapi semoga ke depan Komodo bisa. Komodo bisa menjadi budaya internasional. Sehingga dengan demikian NTT bisa terangkat.
Nah, kembali kepada bagian, kita tidak pernah meminta menjadi warga negara Indonesia. Tetapi Tuhan yang meletakkan kita. Dan selanjutnya kita juga sebenarnya tidak pernah meminta kita berumah tangga pada zaman ini. Tetapi Tuhan yang melayakkan kita berumah tangga pada zaman ini. Berarti Tuhan punya maksud supaya ketika kita menjadi suku Timor, kita harus memberikan dampak untuk Pulau Timor. Kalau kita menjadi orang Indonesia, kita harus memberikan dampak buat orang Indonesia, buat bangsa Indonesia. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berumah tangga pada zaman ini, artinya kita rumah tangga kita harus menjadi berkat pada zaman ini. Itu maksud daripada Tuhan. Sehingga orang yang tidak menjalankan tanggung jawab adalah orang yang akan terimbas di dalam pergerakan zaman ini. Yang hanya menuntut hak, rumah tangga itu tidak akan maju. Tetapi setiap rumah tangga yang menjalankan tanggung jawab, rumah tangga ini akan bersinar dan akan kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena kedewasaan Tuhan taruh sudah dalam hidup kita. Kalau kita sudah menggumuli pasangan sungguh-sungguh dan kita sudah yakin saya dewasa, dia dewasa, kami siap masuk dalam rumah tangga, berarti kita sudah melibatkan Tuhan di sana. Maka otomatis kita dengan Tuhan yang berbulan dengan rumah tangga itu. Tetapi kalau kita sudah dewasa dan siap di dalam Tuhan, kenapa kita takut masuk dalam rumah tangga? Saya mau katakan kepada yang muda-muda yang takut masuk dalam rumah tangga, dengar ini baik-baik. Jangan takut dan trauma dengan rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga adalah media surga yang di dalam ada Tuhan. Masalah apapun, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Dan dengan demikian kita boleh sungguh menyelesaikan setiap masalah sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kenapa kita tidak bisa? Banyak orang yang boleh sampai kepada masa Tuhan dan mereka tetap setia. Kadang-kadang kalau saya mengantar Alden ke Hoikwen, saya pulang kadang saya sering kali bilang sama istri saya, "Ma, setiap kali saya pulang antar Alden, ada kakek satu dan nenek satu. Sering kali di sekolah kue di belakang danci itu, mereka jamnya tepat, itu pasti jam 9. Mereka lewat situ sambil gandeng tangan dan ngomong. Saya dalam hati, tiap hari ngomong, bahannya nggak habis-habis. Sambil gandeng tangan. Kadang-kadang si nenek ini angkat tangannya, lap-lap mukanya, habis itu dia sarung tangannya digandeng lagi sama opa ini. Saya dalam hati saya, mampukah aku setia seperti itu? Aduh, saya rasa kok dia tak kenal. Nah, Tuhan tapi kok setianya minta ampun, mesranya minta ampun. Itu luar biasa. Kan? Ada toilet di Sakura Koi. Biasanya nenek itu yang sering kali singgah di situ. Apa itu? Kakek ini berdiri di depan toilet jaga begini. Saya pikir siapa apa ini? Ternyata dia jaga sampai nenek itu keluar. Aduh, saya melihat itu sebenarnya kesaksian buat saya untuk bagaimana. Walaupun saya banyak kekurangan, doakan saya ya. Kita orang yang dewasa. Kita orang yang dewasa. Yang seharusnya kita sendiri yang bisa membentuk kemana arah rumah tangga kita. Seharusnya kita tahu bagaimana jalan yang terbaik buat rumah tangga kita. Apalagi Kristus dalam rumah tangga kita. Apakah tak mungkin rumah tangga kita bisa terbaik kita? Saya mau katakan buat mungkin pasangan memulai keluarga dengan yang tidak seimbang. Jangan kejutan tawaran. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan satu keluarga diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Jangan patah semangat. Berdoa terus. Sekali lagi saya mau katakan malam hari kalau dia tidur berdoa buat dia, tumpang tangan tapi jangan cekek dia. Ya, tumpang tangan sama dia. Berdoa sungguh-sungguh. Pasti Tuhan punya waktu yang indah. Kenapa? Karena kalau sama-sama sudah seiman, setiap keputusan pasti dilandasi oleh keputusan satu iman. Dan Yesus dilibatkan di dalamnya. Maka rumah tangga ini terus menjadi rumah tangga yang dewasa. Setiap kali orang punya masalah rumah tangga, ketika mereka datang pada kita, Pak, maksudnya Pak, bukan Pak. Pak, kau rumah tangganya anteng-anteng sih. Apa sih rahasianya? Langsung kasih tahu. Roiko. Kasih tahu Yesus adalah rahasia rumah tangga. Kalau semua itu melibatkan Yesus, saya percaya. Bukan berarti tidak ada selisih pendapat.
bukan berarti tidak ada masalah. Namanya rumah tangga pasti ada masalah. Karena apa? Besi menajamkan besi. Betul? Gigi menajamkan gigi. Maka otomatis ada masalah. Tapi orang yang dewasa bukan menambah masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Hari ini ini poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita lihat di sini. Perjanjian tanggung jawab dituntut oleh Tuhan dalam keluarga. Oleh karena orang-orang yang masuk dalam rumah tangga adalah orang-orang yang dewasa. Maka hal yang kedua yang kita lihat di sini, dalam kitab saya mengangkat ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu jadi. Menjadi satu jadi. Dalam bagian ini, penekanan yang kedua adalah orang yang sungguh sudah membuat sebuah perjanjian dalam tanggung jawab dalam rumah tangga adalah orang-orang yang dewasa. Tidak stop di sini, tetapi orang yang dewasa mengikuti poin yang kedua adalah orang yang saling percaya satu dengan yang lain. Jadi hal yang kedua adalah perjanjian tanggung jawab itu dilandasi oleh karena percaya satu dengan yang lain. Di sini dikatakan dua dijadikan satu dan mereka satu daging. Artinya semua perbedaan yang pertama, perbedaan dari sini itu disatukan. Dan ketika disatukan, kalau tidak ada saling percaya, mana mungkin rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Suami mengasihi istri, dan landasan dia mengasihi karena dia percaya sama istri. Istri tunduk pada suami karena landasan dia tunduk karena dia percaya sama suami. Betul? Dia tunduk-tunduk, tapi pasangannya di luar lain. Ini tidak percaya, toh? Dia percaya. Saya mau katakan, kehancuran sebuah rumah tangga itu dimulai dengan kecurigaan. Ketika pasangan satu dengan yang lain saling mulai mencurigai satu dengan yang lain, maka disitulah mulai menyingkir saling percaya. Saling percaya adalah sesuatu cara, sesuatu hal yang bisa melekatkan kedua pribadi. Tetapi kecurigaan itu yang bisa menjauhkan kedua pribadi tersebut. Maka di sini dikatakan dua jadi satu karena mereka sudah saling percaya. Kalau saya bisa ambil ibu jadi istri saya, istri bisa mengaku saya sebagai suami, berarti saling percaya, bukan? Mana sudah saling percaya kami jadi satu rumah? Betul. Kalau kita sudah ambil suami kita, yakin kita percaya. Dan saya mau katakan, hanya dua hal dalam hidup ini yang membutuhkan iman yang besar dalam hidup ini. Yang pertama, percaya pada Allah. Nah, Allah kita nggak lihat, tapi kita percaya. Yang kedua, percaya pada pasangan kita. Itu membutuhkan iman yang besar. Kenapa? Karena kalau kita pacaran 1 tahun belum tentu itu menjamin kalau langsung kalau rumah tangga. Itu belum menjamin kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kita pacaran 2 tahun, 3 tahun itu tidak menjamin kita bisa mengenal dia. Apalagi orang pacaran itu kan seringkali penuh dengan tipu daya. Iya kan? Orang pacaran itu kadang dia tidak membuktikan aslinya. Kadang seringkali saya sebut itu dengan penciplakan. Penciplakan dalam pengertian begini, yang saya konseling sudah tahu apa itu penciplakan. Penciplakan artinya, karena pasangan saya ingin menyenangkan dia, maka apa yang dia mau, saya mau jadi seperti itu. Saya ingin menyenangkan dia. Tiba-tiba dia telepon, halo saya, boleh kita makan di Nagoya? Makan apa? Makan ramen boleh. Makan yang di situ, tahu udai, iya jalan saja. Kenapa? Bapak terima gaji. Jalan. Kenapa? Pasangannya memang sukanya seperti itu. Kita menyenangkan dia, menyenangkan. Padahal kadang-kadang dalam hati juga jalan terus. Kapan saya nabungnya? Gitu kan? Tapi kita menyenangkan dia, ya kita jalan. Tetapi apa? Ketika masuk dalam rumah tangga dan kebiasaan ini terus dipelihara. Sedangkan yang satu nggak suka, satu suka. Kalau sama-sama suka nggak apa-apa, begitu toh? Tapi kalau satu suka, satu nggak suka, ini menjadi problem dalam rumah tangga. Maka apa? Pacaran kadang tidak jujur. Pacaran kadang tidak asli.
Pacaran hanya mau menyenangkan pasangan kita, supaya pasangan kita suka sama kita. Maka saya mau katakan pengenalan sungguh-sungguh itu terjadi ketika kita masuk dalam rumah tangga. Kenapa? Tidur satu tempat tidur, makan 2 piring tetapi duduk sama-sama. Satu piring, kadang makan satu piring juga. Bukan piringnya dimakan, tapi nasi ditaruh dalam piring dimakan sama-sama. Betul? Bangun tidur sama-sama. Tidur sama-sama, betul, dan lain sebagainya. Akhirnya ketahuan pelangnya kan, ketahuan hasilnya. Dan saya mau katakan, disitulah proses pengenalan awalnya dalam hidup ini. Maka saya mau katakan, ketika kita mulai ambil keputusan, saya menikah dengan kamu, kamu menikah dengan saya, itu membutuhkan iman yang besar. Kenapa? Karena pernikahan itu, poin yang minggu lalu yang saya sudah jelaskan itu bernilai kekekalan. Apalagi saya mengatakan beda budaya itu pergumulan besar. Dia ngomong saja karena kita sudah sakit hati, bukan? Iya. Seperti keneknya sopirnya orang Batak, keneknya orang Jawa. Ini pengalaman di Pulau Gadung. Saya tidak mau ngomong suku, domain saya. Keneknya orang Jawa. Sopirnya bilang, tolong lihat belakang, saya mengantar. Kemudian terus tiba-tiba bunyi di belakang. Kemudian sopirnya bilang kena tai. Kemudian orang Jawa bilang bukan kena tai, kena tembok. Ini kan beda bahasa, beda cara berpikir, betul? Ini pengalaman. Akhirnya itu pergumulan. Beda budaya apa lagi? Budaya Indonesia begitu, budaya Jepang begitu. Betul? Budaya Indonesia begini, budaya Eropa begini. Budaya Indonesia begini, budaya Amerika begini. Itu nggak gampang. Betul? Iya. Kita kan orang Jepang, otomatis kan harus, iya kan? Kalau orang Indonesia, hai. Iya kan? Orang Jepang kan makannya begini. Ambil teh itu kan sampai-sampai jatuh. Orang Jepang kadang ada yang pakai tangan. Beda ini tuh. Iya. Maka saya mau katakan, ketika kita ambil keputusan masuk dalam pernikahan, membutuhkan iman yang besar. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam rumah tangga, kita saling percaya satu dengan yang lain. Saya percaya dia, dia percaya saya. Dan saya mengatakan, hal yang paling sulit dalam hidup adalah menjaga sebuah kepercayaan. Menjaga sebuah kepercayaan. Karena apa? Membangun sebuah kepercayaan itu membutuhkan waktu yang panjang. Tapi menentukan sebuah kepercayaan, detik itu pun bisa terjadi. Maka itu pergumulan dalam rumah tangga. Saya mau katakan, dalam rumah tangga, kalau sudah ada satu titik saja, sudah salah di situ, akan melampau ke titik-titik yang lain. Contohnya begini, tiba-tiba si istri ketemu sama si suaminya, istrinya udah tidur, suami mulai chatting. Ternyata ketemu dengan mantan pacar lama. Asik kan? Asik cerita-cerita. Asik kan? Cerita dulu, wah ini ujung-ujungnya nyenggol. Dulu sih aku naksir kamu, tapi kamu gak mau, gitu kan? Ini dan lain sebagainya. Padahal mereka hanya buil, karena di sana sudah menikah, ini juga sudah menikah, toh? Tiba-tiba ternyata bukan istri sengaja ngorok. Ngoroknya nggak seperti biasa ini, tapi sepertinya tidurnya. Tiba-tiba ternyata dia ngorok, kalau suami nggak lihat dia asik begini. Kemudian istrinya tiba-tiba bangun. Apa ini? Langsung dia baca. Atau kamu mikir, langsung suami tutup cepat-cepat. Tapi paspornya ketahuan si istri. Dia buka, ternyata di sana dia bilang, dulu aku naksir kamu dan lain sebagainya. Mulai muncul kecurigaan. Padahal mungkin awalnya nggak ada apa-apa. Muncul curiga. Dari sini istri mulai berpikir, kalau titik ini saja dia sudah tidak setia, pasti ada bagian yang lain yang dia sembunyikan dari saya. Betul, saudara memahami? Maka dia istri mulai hidup penuh dengan curiga, mulai pasang mata-mata. Dia bilang ke anak yang pertama, tolong lihat papa kemanapun papa pergi, ikut dia.
Yang kedua, karena body kamu bagus, kamu harus jaga papa kemana dia pergi. Buka komputer, buka apa, harus jaga. Yang ketiga, tolong rayu papa supaya papa katakan yang sebenarnya. Katakan sejujurnya. Iya toh? Akhirnya pasang. Kenapa? Sudah ada yang curiga. Akhirnya pada dari hal kecil dia mulai curiga tentang uang. Mungkin dia kirim uang ke pacarnya. Betul? Masalah itu lagi, belum itu lagi, curiga yang lain, curiga yang lain, curiga yang lain. Wah, ini pasti dia diam-diam kirim uang buat keluarganya. Nggak kau saya ini. Padahal kalau saling bilang apa, kita sudah berjanji dan lain sebagainya. Curiga. Akhirnya apa? Dari hal yang kecil muncul banyak hal, muncul banyak hal, muncul banyak hal. Dari muncul banyak hal, akhirnya di situ terjadi ketidakcocokan, tabrak satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga, nggak bisa ngomong satu dengan yang lain. Ngomong sedikit begini, ngomong sedikit begini, ngomong sedikit begini. Rendah hati sudah tidak ada, kasih sudah tidak ada. Kenapa? Saling percaya sudah tidak ada. Akhirnya apa? Hubungan satu dengan yang lain menjadi tinggi. Tidur malam-malam satu balik belakang, satu balik belakang. Akhirnya melelahkan malam itu begitu sia-sia. Yang salah siapa? Yang kita semua ini kan dewasa. Betul? Rugi kita satu malam lewat begitu saja. Padahal penjadwalan ini malam ini. Ya. Kalau enggak kita sudah berjanji setiap hari yang dimulai dengan S, di situ kita punya jalan. Sampai Kamis pun jadi Sanis supaya kita punya jalan. Nah di sini kita melihat kita sendiri yang akhirnya kepercayaan mulai dan rumah tangga itu akhirnya tidak lagi terjadi kemesraan. Padahal waktu janji nikah mulai dengan lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Setelah saling percaya hilang, lalu nyanyi kemesraan ini biarlah cepat berlalu. Ini apa? Kenapa? Karena saling percaya sudah tidak ada. Tetapi orang yang sudah melakukan perjanjian tanggung jawab adalah orang yang sudah berjanji bahwa kami harus saling percaya. Dan kalau sudah saling percaya, maka di situ diikuti dari keterbukaan satu dengan yang lain. Saudaraku, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, Kejadian pasal 3, dikatakan ayat dalam satu ayat begini. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang tapi mereka tidak malu. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka malu. Artinya apa? Ketika kita masuk di dalam rumah tangga, jujur saja, laki-laki tahu bagaimana perempuan, perempuan tahu bagaimana laki-laki kita, tapi tidak ada rasa malu. Artinya, saling percaya akan membuat kita saling terbuka satu dengan yang lain. Saya terbuka, apa yang saya alami saya terbuka. Apa yang istri saya alami harus terbuka dengan saya. Dan disitulah terlihat saling percaya satu dengan yang lain. Dan disitu terjadi kekompakan. Dan kalau sudah terjadi kepercayaan satu dengan yang lain dan saling terbuka satu dengan yang lain, tidak ada kesempatan bagi orang yang ketiga untuk masuk merusak rumah tangga. Karena tidak ada celah di sana. Iblis juga tidak akan mungkin masuk mengocok lingkaran dalam rumah tangga tersebut. Karena semua terikat dengan saling percaya. Tidak ada tersembunyi satu dengan yang lain. Ada satu cerita. Ada seorang anak. Dia main-main dengan satu bebek. Bebek, itik, apa lagi? Apa itu? Ya, mau angsa ke bebek itu kasih lain. Kemudian mati bebek itu. Ternyata bebek itu punya kakeknya. Mereka tinggal sama kakeknya. Kakaknya ada. Pas dia mematikan itu cepat-cepat dikubur bebek tersebut. Ternyata diam-diam kakaknya tahu bahwa adiknya itu yang matikan bebek. Kakeknya cari setengah mati, kali ini bebek kesayangan. Apa yang terjadi? Kemana-mana kakeknya nangis, bebek dinamainya Once. Aduh, Once menyanyi di mana ya, nggak pulang-pulang. Kemudian kakak adanya pikir, nggak ada yang tahu. Tapi dan mereka punya tanggung jawab harus schedule tanggung jawab dalam rumah tangga, rumah itu. Jadi ada schedule cuci piring, sapu dan lain sebagainya. Ketika schedule-nya kakaknya untuk cuci piring, kakaknya bisik, "Dek, kalau kamu cuci piring saja." Kakaknya nggak mau, adanya nggak mau, "Yuk kau
dia cuci piring. Pas jadwal kakaknya, apa itu? Soji rumah. Kakaknya bilang, ada kami buat soji kan? Tidak mau, kamu bebek. Ya udah mau tidak mau, bikin. Semua tanggung jawab kakaknya harus dihandle sama dia. Kalau enggak bebek. Apa yang terjadi? Adanya tertekan. Kemana-mana adanya tertekan. Jatah adanya diambil oleh kakaknya. Dia mau, nggak mau pun dalam hati nggak mau. Tapi yang mau tidak mau daripada ketahuan kakaknya bebek. Akhirnya dia setengah mati. Satu kali dia datang sama kakeknya, kemudian dia bilang sama kakek, minta maaf. Once bebek itu aku yang mati. Hah? Aku main-main sama dia karena lucu. Akhirnya saya pukul bagaimana kena di kepalanya gak sadar, mati. Ya kau taruh di mana? Saya kubur di sana. Diam-diam kakeknya sama dia datang ambil bebek itu, kemudian dibikin tempat baik-baik jadi kuburkan di sana karena kesayangan gitu ya. Tapi kalau ada bebek mati yang dikubur makan. Apa yang terjadi? Besoknya pas jadwal cuci piring kakaknya, kemudian kakaknya, kamu harus cuci piring. Nggak mau. Bebek. Nggak mau. Bebek. Kamu mau cuci? Kok dia nggak takut gitu ya? Kenapa kamu nggak takut? Karena saya sudah terbuka sama kakek. Jadi kau lapor pun kakek udah bikin apa sama saya. Akhirnya kakeknya mau tidak mau harus cuci piring toh? Akhirnya dia bebas. Artinya keterbukaan memberikan keringanan buat kita. Keterbukaan membuat kelegaan buat kita. Keterbukaan akan membuat kita saling percaya satu dengan yang lain. Maka keterbukaan akan menyingkirkan semua kecurigaan dan lain sebagainya. Maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang pasti berjalan di dalam kebenaran dan akan menuju pada tujuan yang pasti karena dua-dua saling mendayung rumah tangga ini dalam dua arah yang sama. Maka jemaat Tuhan yang dikasih, perjanjian pertanggungjawaban dalam rumah tangga adalah sesuatu yang bukan menekan kita, tetapi yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya kekuatan dalam rumah tangga. Karena kita sebagai orang yang dewasa, yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan yang kedua, kita saling percaya. Kalau sudah saling percaya, kita sama-sama berjuang untuk kemajuan daripada rumah tangga ini. Berarti bukan hanya satu. Satu dayung maju, satu dayung mundur. Kan bagaimana repot toh? Tapi kalau satu dayung maju itu juga dayung maju, berarti maju. Tetapi kalau kita sudah saling terbuka, saling percaya satu dengan yang lain, laki-laki dayung maju, perempuan dayung mundur. Jadi dia putar begini. Rumah tangga gak maju-maju. Maka di sini dikatakan mereka dua sudah jadi satu. Maka di situ saling percaya satu dengan yang lain. Cari suami, cari sungguh-sungguh. Cari istri, cari sungguh-sungguh. Tidak hanya dia pakai kaos kaki Teletubbies langsung lihat, begitu ya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh melihat dia adalah orang yang dewasa, libatkan Tuhan di dalam pergumulan ini, maka selanjutnya kita tidak akan kecewa dengan perjalanan rumah tangga kita. Bukan berarti saya katakan demikian berarti semua pasangan kita sempurna, tidak. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sempurna adalah rumah tangga itu tidak sempurna. Artinya, ketika kita masuk dalam rumah tangga, jangan pernah berpikir bahwa pasangan saya adalah pasangan yang sempurna, yang akan mencukupi semua keinginan saya dan sesuai dengan idealisnya saya. Tidak akan mungkin. Tetapi ketika kita masuk dalam rumah tangga, kita harus punya konsep bahwa pasangan saya adalah pasangan yang tidak sempurna. Karena dia tidak sempurna, maka saya dijadikan di sampingnya untuk menyempurnakan ketidaksempurnaannya. Maka di situ rumah tangga itu saling mengisi satu dengan yang lain, dan mereka boleh maju menjalankan setiap tanggung jawab, dan pada akhirnya Tuhan melihat inilah yang namanya miniatur surgawi. Orang lihat di sinilah contoh relasi antara Kristus dengan jemaat. Di sinilah yang dicari oleh orang. Di sinilah rumah tangga dia menjadi standar kebenaran bagi dunia ini. Sehingga dengan demikian hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dua poin ini bawa pulang dalam hidup ini. Sekali lagi saya tekankan, mungkin saat ini kita bergumul dalam rumah tangga kita. Mungkin pasangan kita belum mengenal Tuhan. Tetapi saya mau katakan begini, jangan pernah putus asa. Karena ketika kita putus asa dalam rumah tangga,
kita sedang menghina Tuhan dalam hidup kita. Karena putus asa menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup untuk merubah rumah tangga kita. Karena keputusasaan menunjukkan seakan-akan kita merendahkan kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak sanggup merubah pasangan kita. Tetapi kita tetap optimis dalam Tuhan. Bahwa kalau saya sudah diselamatkan, suatu kali kelak pasti dia akan diselamatkan. Dan kalau dia sudah diselamatkan, kami akan mulai berjalan dalam arah yang sama untuk membangun rumah tangga ini. Berjuang terus. Kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan rumah tangga. Sekali lagi saya mengatakan, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, Allah sangat konsen dengan rumah tangga. Penciptaan dunia dimulai dengan keluarga Adam dan Hawa. Masuk di dalam rencana keselamatan, Allah pilih Nuh, keluarga. Perjalanan selanjutnya, Allah pilih Abraham, keluarga. Perjalanan selanjutnya, Allah pilih Yakub, keluarga. Perjalanan selanjutnya kita melihat dalam perjalanan selanjutnya bangsa Israel. Tetapi kita lihat dalam perjanjian baru, Allah memulai dengan keluarga, yaitu kita memahami Yusuf dan Maria dan Elkanah dan Elizabeth, keluarga. Perjalanan selanjutnya sampai pada kitab Wahyu, kita memahami ditutup dengan pasal terakhir berkata Yesus anak domba Allah yang adalah mempelai laki-laki akan turun menjemput mempelai perempuan, yaitu jemaatnya, dan mereka akan bersatu di dalam kemuliaan Allah, yaitu di sorga. Artinya Allah sangat konsen dengan keluarga. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah kehidupan manusia adalah keluarga, di mana air berubah menjadi anggur di dalam pesta pernikahan. Artinya Tuhan sangat konsen dengan keluarga. Maka jangan putus asa dalam hidup ini. Berdoa supaya Tuhan berikan kedewasaan iman bagi kita. Berdoa supaya Tuhan berikan saling percaya satu dengan yang lain. Dan di situ kita boleh menyingkirkan segala sesuatu yang bisa merusak rumah tangga. Dan akhirnya kita boleh berjalan ke depan menjadi orang yang mampu menjadi teladan bagi banyak orang dalam kehidupan.